Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat melaksanakan seminar hasil penelitian pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama yang saya hormati Ibu Insinyur Eniza Saleh MS selaku pembimbing 1 saya. Yang kedua yang saya hormati Ibu Dr. Irda Mirdayati SPI MSI selaku pembimbing 2 saya. Yang saya hormati Ibu Dr. Hewan Rahmi Febrianti MSc selaku penguji 1 saya, dan yang saya hormati Ibu Dr. Dewi Febrina SPT MP selaku penguji 2 saya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya akan memaparkan isi hasil penelitian saya yang berjudul Kualitas Kefir Susu Sapi, pH, kadar protein, aktivitas antioksidan, dan total BAL dengan fortifikasi ekstrak bunga rosella, hibiscus sabdarifalin pada konsentrasi yang berbeda. Adapun latar belakang saya mengambil penelitian ini adalah susu merupakan produk hasil sekresi hewani yang sangat penting bagi manusia karena susu terdiri dari zat-zat yang penting bagi tubuh manusia seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Menurut SNI 2011, susu segar merupakan cairan yang berasal dari ambing hewan ternak yang sehat dan bersih yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, yang kandungan alaminya tidak ditambahkan dan tidak dikurangi sesuatu apapun dan belum mendapatkan perlakuan apapun kecuali pendinginan. Akan tetapi tidak semua masyarakat menyukai susu segar yang dikonsumsi secara langsung karena rasa mual dan bau yang ditimbulkan, dan juga susu segar tidak cocok bagi penderita laktose intolerans. Selain itu, susu juga sangat rentan mengalami kerusakan yang mengakibatkan kandungan gizi dalam susu menjadi berkurang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan inovasi agar susu memiliki nilai jual yang tinggi serta meningkatkan minat masyarakat serta memberikan cita rasa dan memperpanjang daya simpan susu, yaitu dengan cara fermentasi. Adapun salah satu produk hasil proses fermentasi yaitu kefir. Kefir biasanya dibuat dari bahan baku susu sapi, susu kambing, susu kerbau, ataupun susu kedelai dengan penambahan kefir grains. Kefir grains merupakan bibit kefir yang memiliki bentuk tak beraturan yang berukuran 2-3 mm dan berwarna putih kekuning-kuningan. Kefir grains terdiri dari bakteri asam laktat dan khamir, antara lain Lactobacillus lactis dan Lactobacillus kefirgranum, yang dimana berperan dalam pembentukan asam laktat. Menurut Ottes dan Cagimbi 2003 menyatakan kefir mengandung mineral asam amino esensial yang dapat membantu memelihara fungsi tubuh. Kefir berbeda dengan yogurt, akan tetapi kefir memiliki konsistensi sedikit lebih cair dan gumpalan dan susunya lebih lembut. Selain itu, cita rasa kefir berbeda dengan yogurt. Kefir memiliki cita rasa lebih asam, berbuih, dan beralkohol menurut Widodo 2002. Dengan cita rasa serta tampilan yang kurang diminati masyarakat, maka perlu dilakukan penganekaragaman cita rasa, penampilan, dan meningkatkan nilai gizi kefir dengan fortifikasi ekstrak bunga rosella. Rosella merupakan tanaman perdu atau semak yang memiliki banyak khasiat untuk manusia. Di Indonesia belum banyak dimanfaatkan karena tanaman ini tergolong tanaman musiman.
dan manfaatnya juga belum banyak diketahui oleh masyarakat. Padahal kandungan yang terdapat pada rosella yaitu pigmen antosianin yang membentuk flavonoid yang berperan sebagai antioksidan, dan pigmen ini juga yang membentuk warna merah pada kelopak rosella. Adam dan Andi 2011. Menurut Mariani dan Christina 2005, antioksidan pada rosella dapat sebagai anti kanker karena dengan adanya antioksidan, sel-sel radikal bebas yang merusak inti sel dapat dihilangkan. Adapun kandungan kimia yang terkandung dalam rosella yaitu protein, sodium, vitamin A dan vitamin C. Kandungan vitamin A dan vitamin C pada rosella lebih tinggi dibandingkan buah-buahan yang lain seperti jeruk, apel, pepaya, dan jambu biji, menurut Mardia dan kawan-kawan 2009. Menurut hasil dari beberapa penelitian, khasiat rosella di antara lain untuk menurunkan asam urat, hipertensi, diabetes mellitus, memperbaiki metabolisme tubuh, melangsingkan tubuh, menghambat sel kanker, antidepresi, antibiotik, dan menurunkan absorpsi alkohol. Rudy 2010. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, telah dilakukan penelitian tentang kefir susu sapi, pH, kadar protein, aktivitas antioksidan, dan total bal dengan fortifikasi ekstrak bunga rosella pada konsentrasi yang berbeda. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai pH, kadar protein, aktivitas antioksidan, total bal kefir susu sapi dengan fortifikasi ekstrak bunga rosella pada konsentrasi yang berbeda. Manfaat yang didapat dari pelaksanaan penelitian ini yaitu menambah pengetahuan tentang pemanfaatan susu sapi yang dibuat menjadi kefir dengan fortifikasi ekstrak bunga rosella, serta menambah referensi untuk penelitian mengenai kefir. Penelitian ini juga memberikan manfaat kepada masyarakat yaitu berupa informasi produk kefir tersebut yang menjadi produk olahan yang berjual nilai tinggi. Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu yang pertama, fortifikasi ekstrak bunga rosella pada kefir dengan konsentrasi yang berbeda berpengaruh terhadap pH, kadar protein, dan aktivitas antioksidan. Yang kedua, fortifikasi ekstrak bunga rosella pada kefir dengan konsentrasi yang berbeda berpengaruh terhadap total bakteri asam laktat. Yang ketiga, apakah fortifikasi ekstrak bunga rosella pada kefir susu sapi dapat memenuhi standar SNI atau Codex? Manakah perlakuan terbaik dari pemberian ekstrak rosella pada kefir? Selanjutnya yaitu materi dan metode. Adapun penelitian ini telah dilakukan selama 1 bulan pada bulan Desember 2019 di Laboratorium Teknologi Pasca Panen UIN Suska Riau dan di Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian Universitas Riau. Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu susu sapi kemasan yang diperoleh dari supermarket sebanyak 6 liter, bunga rosella kering, kefir grains, MRS agar, alkohol 95%, aqueous steril, NaOH 0,1 N, spiritus larutan buffer, dan air. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tabung reaksi, rak tabung, cawan petri, pipet ukur, pipet pump, pipet mikro, timbangan analitik, beker gelas, gelas ukur, Erlenmeyer, pH meter, gunting, termometer, stopwatch, botol jar, sendok, baskom, kain penyaring, plastik urat, aluminium foil, kertas koran, plastik kapas, sabun pencuci, tisu, serta alat tulis dan perlengkapan dokumentasi lainnya. Penelitian ini dilakukan secara eksperimen dengan metode rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Yang pertama yaitu P0, 0% ekstrak bunga rosella. Yang kedua P1, 10% ekstrak bunga rosella. Yang ketiga P2,
20% ekstrak bunga rosella. Yang ketiga, P3 30% ekstrak bunga rosella, di mana perlakuan ini difermentasi selama 24 jam di suhu ruang. Adapun prosedur penelitian ini yang pertama yaitu proses pembuatan kefir, yaitu susu sapi segar ditambahkan bibit kefir sebanyak 3%. Lalu penambahan ekstrak bunga rosella sesuai konsentrasi dan dimasukkan ke dalam wadah sesuai perlakuan. Setelah itu diinkubasi dalam suhu ruang selama 24 jam. Setelah itu menjadi produk kefir. Sumber dari Yanti dan kawan-kawan 2016. Adapun proses pembuatan ekstrak rosella yaitu yang pertama kelopak bunga rosella kering digiling dengan blender hingga halus. Setelah itu diayak dengan saringan. Lalu diencerkan menggunakan air dengan perbandingan 20 gram bubuk banding 100 ml air dan jadi ekstrak bunga rosella. Adapun parameter yang diamati pada penelitian ini yaitu aktivitas antioksidan, pH, kadar protein, dan total bakteri asam laktat. Analisis data. Data dianalisis dengan menggunakan analisis sidik ragam modal matematis rancangan acak lengkap menurut Steele and Torrey 1991 dengan rumus YIJ sama dengan mu tambah alpha I tambah epsilon IJ. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka dilanjutkan dengan uji Duncan multiple rank test atau DMRT pada taraf 5%. Steele and Torrey 1992. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pH kefir. Tabel berikut merupakan hasil dari rata-rata nilai pH kefir susu yang didapat dari hasil analisis sidik ragam. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak kelopak bunga rosella sampai 30% dalam pembuatan kefir susu sapi memberikan pengaruh sangat nyata. P kecil dari 0,01 menurunkan pH kefir. Di dalam tabel terlihat bahwa nilai pH kefir yang diberi ekstrak bunga rosella dengan fermentasi selama 24 jam berkisar antara 4,57 sampai 3,87. Fortifikasi ekstrak bunga rosella dengan konsentrasi yang berbeda menunjukkan adanya pengaruh terhadap pH pada kefir susu sapi. pH kefir susu sapi dengan perlakuan ekstrak bunga rosella yang berbeda dengan lama penyimpanan selama 24 jam sejalan dengan hasil penelitian Musdolifa dan Zubaidah 2016 bahwa selama penyimpanan terjadi penurunan pH kefir yang diberi teh daun sirsa yang memiliki pH berkisar 3,83 sampai 4,54. Hasil uji DMRT secara umum menunjukkan bahwa konsentrasi ekstrak bunga rosella sampai 30% mampu menurunkan pH kefir susu sapi paling rendah. Menurut Haryadi dan kawan-kawan 2013 bahwa penurunan pH menyebabkan rasa menjadi asam karena pembentukan asam laktat sebagai produk utama hasil metabolisme bakteri asam laktat. Penurunan pH pada perlakuan kefir dipengaruhi oleh fortifikasi ekstrak bunga rosella disebabkan karena kandungan asam yang terdapat pada ekstrak rosella yang tinggi sebesar 2,24 menurut Sihombing 2013. Sehingga semakin banyak penambahan ekstrak bunga rosella, maka rasa asam yang dihasilkan juga semakin tinggi. Sehingga nilai pH yang dihasilkan tersebut masih berada di angka normal untuk pH susu fermentasi yang berkisar antara 3,65 sampai 4,40 menurut Jai 2000. Yang kedua yaitu uji aktivitas antioksidan. Berdasarkan hasil penelitian kefir susu sapi yang difortifikasi dengan ekstrak bunga rosella, diketahui nilai aktivitas peredaman radikal bebas yang dinyatakan dengan nilai IC 50 yang
terdapat pada tabel berikut. Di dalam tabel terlihat bahwa hasil uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH yang dilakukan di Laboratorium THP Universitas Riau, kefir susu sapi dengan fortifikasi ekstrak bunga rosella menunjukkan bahwa kefir dengan perlakuan fenol memiliki nilai IC paling rendah dari perlakuan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa fenol memiliki aktivitas antioksidan yang paling tinggi sehubungan dengan tingginya persen inhibisi yang dihasilkan. Pemberian ekstrak rosella dengan konsentrasi yang berbeda justru menurunkan antioksidan walaupun penurunan yang terjadi dalam jumlah kecil. Hal ini seiring dengan penelitian yang dilakukan oleh Zailani 2014, terjadi penurunan nilai aktivitas antioksidan pada produk dengan konsentrasi ekstrak rosella 25%. Pengujian aktivitas antioksidan yang dilakukan dengan metode DPPH ini memiliki prinsip, yaitu dengan cara mendonorkan atom-atom hidrogen suatu senyawa yang memiliki antioksidan untuk berikatan dengan DPPH sehingga membentuk DPPH terinduksi yang ditandai dengan hilangnya warna ungu serta kuning pucat disertai dengan penurunan nilai absorbansi menurut Nuriana et al. 2010. Berdasarkan uji DPPH serapan, fortifikasi ekstrak bunga rosella pada kefir susu sapi memberikan nilai IC yang berbeda. Kefir susu sapi dengan fortifikasi ekstrak bunga rosella 0%, 10%, 20%, dan 30% berturut-turut menghasilkan nilai IC sebesar 25,83, 26,03, 28,91, dan 34,86. Pada masing-masing pengujian, sampel di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi TPN, maka semakin tinggi presentasi inhibisinya. Hal ini disebabkan pada sampel yang semakin banyak, maka semakin tinggi kandungan antioksidannya, sehingga berdampak juga pada tingkat penghambatan radikal bebas yang dilakukan oleh senyawa antioksidan. Karim dan kawan-kawan 2015. Aktivitas antioksidan penelitian ini menunjukkan bahwa kefir ekstrak bunga rosella termasuk antioksidan dengan range sangat kuat karena nilai IC 50 kurang dari 50 ppm. Antioksidan yang terdapat pada rosella seperti flavonoid dan pigmen antosianin menurut Prasetya dan dalam Adawiyah dan kawan-kawan 2015, flavonoid berperan dalam memberikan rasa dan warna pada berbagai buah dan sayur. Flavonoid berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan menghambat pertumbuhan mikroba dan mencegah kanker. Fortifikasi ekstrak bunga rosella pada kefir susu sapi ini terbukti mampu meningkatkan aktivitas antioksidan serta meningkatkan minat konsumen karena memiliki warna yang berasal dari bunga rosella karena memiliki kandungan antosianin yang berfungsi sebagai pewarna alami. Antioksidan yang terdapat pada rosella seperti flavonoid dan pigmen antosianin menurut Prasetyani dalam Adawiyah dan kawan-kawan 2015, flavonoid berperan sebagai antioksidan yang memberikan rasa dan warna pada berbagai buah dan sayur. Flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan penghambat pertumbuhan mikroba dan mencegah kanker. Fortifikasi ekstrak bunga rosella pada kefir susu sapi ini terbukti mampu meningkatkan aktivitas antioksidan serta meningkatkan minat konsumen karena memiliki warna yang berasal dari bunga rosella karena memiliki kandungan antosianin yang berfungsi sebagai pewarna alami. Berikutnya yaitu kadar protein. Dari tabel di atas merupakan rata-rata nilai kadar protein kefir susu sapi dengan fortifikasi ekstrak bunga rosella. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak bunga rosella sampai 30% dalam pembuatan kefir susu sapi memberikan pengaruh yang sangat nyata. P kecil dari 0,01 meningkatkan kadar protein kefir susu sapi.
Hasil penelitian ini menunjukkan fortifikasi ekstrak bunga rosella mampu meningkatkan kadar protein kefir susu sapi. Nilai kadar protein kefir susu sapi untuk perlakuan P0 sampai P3 berturut-turut sebesar 3,18, 3,66, 3,96, dan 4,15. Hal ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Harjanti 2013, di mana yogurt kacang merah dengan pemberian ekstrak bunga rosella berpengaruh terhadap kadar protein yogurt sebesar 4,69 mg kadar protein tertinggi dan 3,95 kadar protein terendah. Hasil uji lanjut DMRT didapatkan hasil yaitu kadar protein tertinggi pada perlakuan P3 ekstrak bunga rosella 30% disebabkan karena penambahan ekstrak bunga rosella dengan konsentrasi yang paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan ekstrak bunga rosella mempengaruhi kadar protein. Menurut Astuti 2009, kadar protein susu fermentasi ditentukan oleh kualitas konsentrasi bahan dasarnya. Pada proses fermentasi, kadar protein bahan baku berperan dalam menstimulasi pertumbuhan kefir grain dan pembentukan tekstur produk fermentasi, sehingga pada saat proses fermentasi membuat protein kefir lebih mudah untuk dicerna. Kadar protein yang dihasilkan pada penelitian ini masih berada pada angka standar yang ditetapkan oleh Codex Stan 243-2003, yaitu minimal 2,7%. Selanjutnya yaitu total bakteri asam laktat atau BAL. Pada penelitian ini, perhitungan jumlah bakteri asam laktat kefir susu sapi dengan fortifikasi ekstrak bunga rosella menggunakan metode spread plate count dengan 3 kali pengecaran, yaitu 10⁻⁵, 10⁻⁶, dan 10⁻⁷. Tabel di atas merupakan rata-rata dari total BAL yang didapatkan dari hasil analisis sidik ragam, yaitu menunjukkan bahwa fortifikasi ekstrak bunga rosella pada kefir susu sapi dengan konsentrasi sampai 30% memberikan pengaruh yang nyata. P kecil dari 0,05 menurunkan total bakteri asam laktat. Namun, penurunan BAL masih dalam jumlah yang direkomendasikan oleh SNI tentang jumlah BAL dengan kefir, yaitu 10⁻⁷ atau 7 CFU. Tabel menunjukkan terjadinya penurunan total BAL seiring dengan pertambahan konsentrasi ekstrak bunga rosella. Hal ini disebabkan karena derajat keasaman atau pH yang dihasilkan. Menurut Sopandi dan Wardah 2014, dalam Mandroh 2018, keasaman atau kebasaan lingkungan berpengaruh terhadap aktivitas dan stabilitas molekul seperti enzim, sehingga menghambat pertumbuhan dan metabolisme mikroorganisme. Kefir tanpa fortifikasi ekstrak bunga rosella lebih memiliki jumlah bakteri asam laktat yang paling tinggi. Kemudian mengalami penurunan jumlah bakteri asam laktat pada fortifikasi ekstrak bunga rosella. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati 2015, di mana yogurt susu sapi dengan penambahan sari daun kelor mengalami penurunan jumlah bakteri asam laktat seiring dengan semakin tingginya konsentrasi sari daun kelor. Penurunan jumlah bakteri asam laktat akibat penambahan ekstrak bunga rosella menyebabkan terjadinya penghambatan pertumbuhan bakteri asam laktat oleh asam yang diproduksi, serta semakin banyak jumlah asam laktat yang terbentuk sehingga pertumbuhan BAL berkurang atau terhambat. Penurunan jumlah bakteri asam laktat juga disebabkan oleh kandungan senyawa fenol, flavonoid, tanin, dan saponin pada ekstrak bunga rosella, yang salah satu diantaranya diduga sebagai zat antibakteri menurut Rustinawati 2009 dalam Sihombing 2013. Adanya antibakteri yang terkandung di dalam ekstrak bunga rosella mempengaruhi total BAL pada kefir karena di dalamnya terdapat bakteri gram positif, sehingga dengan fortifikasi ekstrak bunga rosella dengan konsentrasi yang berbeda
mampu menurunkan jumlah bakteri asam laktat yang terdapat di dalam kefir. Jumlah BAL yang diperoleh pada penelitian ini masih berada pada kisaran angka sesuai dengan standar codek, yaitu minimal sebesar 10⁻⁷. Selanjutnya yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu yang pertama, fortifikasi ekstrak bunga rosella pada kefir susu sapi memberikan pengaruh yaitu menurunkan pH, aktivitas antioksidan, namun meningkatkan kadar protein. Yang kedua, fortifikasi ekstrak bunga rosella pada kefir susu sapi memberikan pengaruh terhadap total bakteri asam laktat. Fortifikasi ekstrak bunga rosella pada konsentrasi sebesar 10% menunjukkan bahwa kefir susu sapi memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Codex Stan 243-2003 ditinjau dari pH, protein, dan BAL. Yang keempat, perlakuan terbaik kefir dengan fortifikasi ekstrak rosella sebesar 10%. Selanjutnya saran yaitu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui uji organoleptik terhadap kefir susu sapi dengan fortifikasi ekstrak bunga rosella untuk mengetahui kesukaan masyarakat terhadap minuman fungsional ini. Sekian laporan hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.